Halo sahabat YouTube dan dusana-dusana orang Piaman. Ini adalah hari Sabtu di akhir bulan Januari 2021 dan saya berdiri di salah satu sisi bagian selatan dari stasiun kereta api Pariaman yang selama ini menjadi salah satu pintu masuk ke objek wisata Pantai Gandoria. Jadi sahabat YouTube dan dusana-dusana orang Piaman, pintu masuk yang berada pada salah satu sisi dari stasiun kereta api Pariaman ini dalam beberapa waktu ini sudah ditutup sebenarnya. Tapi untuk pejalan kaki atau yang mau bersolat di Masjid Nurul Bahari itu masih bisa dilalui oleh pengunjung atau yang mau beribadah ke Masjid Nurul Bahari. Namun tempat ini, lokasi ini memang tidak terlalu banyak dilalui, tapi masih tetap berfungsi sebagai jalur masuk untuk menuju Pantai Gandoria. Dan di kawasan ini banyak biasanya parkir kendaraan-kendaraan bus wisata atau kendaraan pribadi. Pada Sabtu ini tidak ada terlihat kendaraan-kendaraan pariwisata yang memasuki atau yang terparkir di lahan parkir stasiun kereta api Pariaman di depan, di seberang Masjid Nurul Bahari ini. Sahabat YouTube dan dusana-dusana, saya akan mencoba mereview situasi pada hari Sabtu ini, dan ikuti terus video ini sampai akhir, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebagai penambah semangat. Oke. Terlihat ada banyak kunjungan. Ini sejumlah kunjungan yang memasuki kawasan Pantai Gandoria dari sisi pintu masuk dari arah stasiun kereta api atau nih rombongan ini sepertinya sahabat YouTube dan dusana-dusana pada hari Sabtu ini. Mereka yang berwisata ke Pariaman. Dan di sana ada petugas tampaknya yang berdiri dan mengawasi keluar masuk dari pintu ini. Sementara pihak stasiun atau pihak PT KAI juga bersiaga karena ini merupakan lintasan manusia. Nah, karena ada kereta api yang akan memasuki stasiun yang datang dari arah Padang, pihak petugasnya tetap bersiap-siap, berjaga-jaga untuk mengantisipasi jangan ada risiko keluar masuk kereta api di stasiun Pariaman ini. Barusan masuk kereta api jurusan Padang menuju stasiun Pariaman, nantinya seterusnya menuju daerah stasiun Nareh. Jadi mudah-mudahan banyak kunjungan yang datang ke Pariaman pada saat ini. Dan terlihat dari kejauhan memang banyak yang turun dari kereta api, para sahabat YouTube, para penumpangnya yang mau berwisata ke Pariaman. Ini dari kejauhan kita ambil, terlihat banyak kunjungan itu. Saja turun dari kereta api yang datang dari Padang, langsung saja memasuki kawasan Pantai Gandoria.
Tambah lagi tadi. Bagi pengunjung kami yang ingin berteman ke Pulau Sudo, dapatkan tiketnya di loket yang telah kami sediakan. Sahabat YouTube dan rusana-rusana orang Piaman, inilah situasi pada hari Sabtu di akhir bulan Januari 2021. Ini armada yang membawa pengunjung untuk menuju Pulau Angso II, dan itu terlihat ada sebuah kapal penuh ya, berisi penumpang sesuai yang ditetapkan. Pada saat ini cuaca sangat terang, udara pun tidak terlalu panas, tetapi kawasan pantai ini tidak terlalu ramai ya pada saat ini. Pada saat jam kedatangan saya berada di Pantai Gandoria. Oh ya, ini tempatnya ini. Armada ini baru datang nih, baru selesai dari Pulau Angso II. Jadi membawa penumpangnya kembali ke pantai. Saat ini cuaca masih dalam keadaan situasi yang bersahabat, dan alhamdulillah cuaca langit pun juga terang, dan banyak armada nih yang parkir di sini di kawasan dekat dermaga. Di kejauhan sana adalah Pulau Angso II. Nah, ini pengunjung yang baru kembali dari Pulau Angso II. Dia ini cukup ramai. Jadi di latar belakang sana yang kelihatan di kamera ini, itu adalah Pulau Angso II yang baru saja dikunjungi oleh pengunjung kita ini. Hati-hati. Alhamdulillah situasi ombak pun pada saat ini dianggap jinak ini. Jadi masih aman dan terkendali. Cukup banyak yang pada saat hari Sabtu ini yang berwisata ke Pantai Gandoria, juga untuk melakukan perjalanan ke Pulau Angso II. Pada waktu siang ini pasang lagi turun, sehingga kawasan pantai terlihat luas dan lebar ya. Ombak pun bersahabat, angin juga bertiup sepoi-sepoi. Hari Sabtu adalah hari libur, jadi memang sengaja mereview di hari Sabtunya, tidak pada hari Minggu. Dan cuaca padahal semalam kurang baik, tapi ternyata pada siang ini alhamdulillah dalam situasi yang cukup nyaman dan cukup tenang di kawasan pantai ini. Itu anak-anak terlihat bermain menunggu ombak, dan inilah yang perlu kita waspadai dan hati-hati untuk melihat pergerakan-pergerakan semacam ini. Anak-anak ini belum tahu ini bagaimana sewaktu-waktu pasang bisa berubah, cuaca, angin, dan di latar belakang sana merupakan Pulau Angso II. Dan pada saat terlihat di kamera ini payung-payung berjajar warna-warni ya, di bawahnya tidak semuanya terisi oleh para pengunjung yang ingin bersantai, tapi satu dua sudah terlihat ada yang menikmati es kelapa muda dan makanan-makanan lainnya ya dari pemilik
payung-payung ini. Nah, dan di kejauhan sana, para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, terlihat ada serombongan keluarga membawa anak-anak mereka. Nah, ada 5 orang anak mereka ini, dan dikawal oleh orang tuanya. Dan ini sudah betul. Ini yang betul para sahabat dan Dusana-Dusana. Kalau berada di alam berwisata seperti ini, supaya diawasi anak-anaknya. Jadi ini dalam rangka mengantisipasi dari risiko-risiko yang bisa terjadi sewaktu-waktu jika bersantai dan menikmati hari libur di alam yang terbuka, termasuk di Pantai Gandoria ini. Nah, ini yang benar. Jadi selalu diawasi dan dikawal. Sebab tidak cukup petugas untuk mengawasi pergerakan-pergerakan yang luas dan lebar di kawasan destinasi perwisata semacam Pantai Gandoria ini. Sahabat YouTube dan Dusana-Dusana orang Piaman, kawasan pariwisata ini tidak hanya kawasan dari Pantai Gandoria, ada lagi di arah utaranya kawasan Muaro Mangguang, dan juga sebelum Muaro Mangguang ada Pantai Pauah. Sementara di bagian selatan ya, dari pusat kota Pariaman terdapat Pantai Taman Anas Malik, Pantai Cermin, dan juga Pantai Kata, dan seterusnya lagi sampai di kawasan Muaro Sunua. Dan Muaro Sunua ini sekarang tanaman-tanamannya banyak yang menghijau dan lokasi-lokasi publik belum banyak digunakan untuk berdagang, dan kawasan ruang terbuka itu masih dapat dimanfaatkan oleh para pengunjung yang datang ke kota Pariaman yang berwisata pantai. Jadi mudah-mudahan ruang yang lebih besar kepada para pengunjung dibandingkan para pedagang memang perlu sebuah aturan ya, tata ruangnya, sehingga para pengunjung selalu berminat datang ke kota ini, selalu berminat untuk menghabiskan hari libur di sini. Dan tentu saja ekonomi itu akan tetap mempengaruhi perkembangan dari masyarakat setempat. Kalau pengunjung yang datang tidak nyaman, tidak menemukan suasana yang membuat mereka bisa bersantai, itu otomatis orang tidak akan datang. Dan investasi menuju objek wisata pun akan terbuang sia-sia. Ini kegembiraan dari para pengunjung yang dapat kita rekam. Dan memang godaan untuk bermain air, bermain ombak, bermain pasir adalah suasana yang tetap dirindukan, disukai oleh banyak orang, terutama anak-anak, karena ruang yang luas, bebas. Jadi kita dapat saja meyakini bahwa selama ini mereka berada di tempat tinggal dan lokasi yang boleh dikatakan tidak memiliki ruang yang terbuka untuk bermain, berimajinasi, tapi pada saat dibawa bersantai ke alam yang luas dan lapang ini, mengakibatkan mereka menemukan kegembiraan dan kemerdekaan. Bagaimanapun, disinilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memberikan alam untuk manusia, dan kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk menjaganya. Jadi menjaga untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan alam, dan mencintai hal-hal yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Sahabat YouTube dan Dusana-Dusana orang Piaman, menjaga alam itu dianjurkan oleh Allah SWT, dan berwisata itu pun juga dianjurkan agar tahu akan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
saat ini sudah sampai saya jalan kaki dari stasiun Pariaman, stasiun kereta api ya, dan memasuki kawasan Pantai Gandoria dari arah stasiun kereta api dan berjalan kaki menuju kawasan Muaro Pariaman. Nah, di Muaro Pariaman ini ada dalam beberapa review saya, sudah saya upload ya. Nah, bisa dilihat di channel saya ini. Dan kali ini, nah inilah situasi dari tugu atau monumen perjuangan TNI Angkatan Laut di Kota Pariaman. Nah, mungkin karena situasi hari Sabtu dan juga masih terlalu pagi ya, karena menjelang siang ini masih ada yang akan berdatangan, jadi masih belum terlalu ramai. Bermain-main dengan ombak di antara batu-batu, itu adalah sebuah kedamaian tersendiri ya, dan keasikan tersendiri. Oh, di sana ada sebuah perahu yang rusak ini, ditempatkan di sini. Ini boleh juga. Jadi sahabat YouTube dan dusana-dusana orang Piaman, sayangnya sekali di kawasan Pantai Gandoria ini tidak kita temukan perahu-perahu nelayan ya. Seharusnya ada sejumlah nelayan yang kalau dapat perahunya diparkir di kawasan wisata ini. Sebab kenapa? Karena orang berwisata ke daerah pantai itu harus ada bertemu perahu-perahu nelayannya. Jadi kalau selfie di kawasan pantai yang terlihat hanya ombak ya, kurang persyaratannya. 4 sehat 5 sempurnanya belum cukup. Jadi perahu-perahu nelayan seperti kita juga lihat di kawasan wisata yang ada di Pulau Bali, itu perahu nelayannya juga dibolehkan tetap memasuki kawasan pariwisata. Nah, jadi bagaimanapun juga perahu-perahu nelayan itu juga merupakan artistik alam terbuka yang ada di kawasan objek wisata, dan mereka saling mendukung. Nah, jadi perahu-perahu itu yang tidak terlihat di kawasan Pantai Gandoria ini sejak beberapa tahun terakhir ini. Nah, jadi ini perlu juga dipikirkan tampaknya oleh masyarakat kita dan pengelolanya, bagaimana nelayan dengan perahunya tetap dapat memasuki kawasan pantai wisata ini. Sebab itu juga mendatangkan daya tarik bagi para pengunjung. Nah, setidak-tidaknya ada sejumlah perahu nelayan binaan lah ya, yang dapat mendukung view dari Pantai Gandoria ini. Jadi ini terasa lucu ya, kawasan objek wisata pantai tapi tak ada terlihat perahu nelayannya, kecuali kapal yang membawa penumpang menuju Pulau Ansoduo. Terlihat ada 4 bis pariwisata ya yang memasuki kawasan Ujung Muaro, dan ini ada 2 kendaraan pribadi dan juga sebuah minivan. Ada dua minivan ya, dan ini platnya D ini, D. D. Nah, ini dari luar daerah ini tampaknya mobil bus pariwisatanya, dan juga ada BK, tadi ada juga BM. Nah, ini ya BM. Nah,
Oh, ternyata ada 5 bis para sahabat YouTube dan Dusan-Dusana yang ada memasuki kawasan Pantai Gandoria, terutama kawasan Muaro Pariaman. Ini saya bertemu dengan juru parkir ini, juru parkir si Bisu. Nah, biasanya dia parkir di kawasan BPD, tapi sekarang sudah parkir di kawasan Muaro Pariaman. Dia parkir senior ini dan dia juga pandai bernyanyi ketika pesta pantai Pariaman. Dia nyanyi. Jadi dia suka di Muaro ini. Oke, dia sahabat yang baik ini. Sahabat YouTube dan Dusana-Dusana orang Piaman, jangan pernah bosan mengikuti channel saya dan tetap tonton terus dan ikuti. Kalau yang belum subscribe, silakan berpartisipasi untuk subscribe, mendukung semangat menghadirkan video-video terbaru. Dan inilah sebuah review yang dapat saya tampilkan dalam menelusuri kawasan Pantai Gandoria, dimulai dari stasiun kereta api Pariaman sampai ke ujung Muaro ini, Muaro Pariaman. Jadi sahabat YouTube dan Dusana-Dusana sekalian, tetap ikuti channel saya dengan menghadirkan video-video terbaru sebagai alternatif tontonan di media sosial. Dan salam hari Sabtu dari objek wisata Kota Pariaman. Oke.